Halo Sobat Tirto. Sekarang bersama dengan kami Niji. Balik lagi di Arisan Tirto. Yes. Perkenalan dulu dari sebelah kanan. Saya Randi di keyboard. Saya Rama di gitar. Saya Ariel di gitar. Saya Andro di bass. Dan ada saya Ubay di vokal. Mulai aja nih. Langsung kita mulai arisan ya? Mulai. Kita mulai arisan. Ini dulu dong. Banyak pertanyaan yang sudah disiapkan. Siapkan. Ambil yang pertanyaan apa yang hadiah? Hadiah. Ada dulu Mas. Oke. Silakan Bang Randi. Oke, kita cek. Apakah isinya? Tara. Oke. Iya. Sebagai sebuah band, apa yang masih ingin kalian kejar atau capai? Oke. Yang pengen kita capai sebagai band kayaknya nggak boleh stop mimpi ya, nggak boleh stop yang namanya passionate, berkarya, konsistensi. Balik lagi kita kan musisi, jadi memang tugas yang diberikan sebagai musisi adalah terus berkarya, bikin lagu, terus menyampaikan sebuah keresahan melalui lagu dengan sebuah karya-karya gitu. Emang lu banyak resah ya? Kita kan resah kita tulis. Resah ingat hujan jadi lagu hujan. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Apa ya? Yang nggak pernah berhenti kayaknya sih eksplorasi sound sih, karena dari tahun ke tahun sih pasti kan ada yang baru. Ada upgrade ya. Tuh. Ada. Tak akan pernah habis. Ada apa lagi ya? Yang pasti yang harus dikejar lagi adalah festival-festival seru di mancanegara, mungkin Southeast Asia. Itu masih menjadi mimpi-mimpi kita karena ya itu mulai nyebrang kayak kemarin kita alhamdulillah pelan-pelan dapat kesempatan konser di Malaysia. Nah mungkin after itu bisa kemana lagi Muter Asia dulu ya. mudah-mudahan. Amin. Oke, selanjutnya. Oke. Kita buka ya. Tadi bahasa Sulap dong bang, sulap. siapa ya? Gila. Ada magician banget. Oke, kita akan baca. Susah ya? Oh, susah ya? Oke. Mana album atau lagu Niji yang menurut kalian adalah pencapaian terbaik kalian, baik sebagai musisi ataupun sebagai band? Manifestasi. Manifestasi terakhir hati sih, loh. manifestasi hati. Album baru kita. Yes. Setelah 6 tahun perjalanan dari 2019, setelah gue gabung, Ya. terus Akhirnya punya album ke-6 Niji setelah 6 tahun bersama dengan New Chapter ini. Terus dikerjakannya juga sangat seru. Menyenangkan prosesnya. Balik lagi dengan sebuah suasana yang playgroundnya happy, kemudian juga komunikasi yang kabel-kabel yang melilit udah menjadi lurus-lurus juga. Di manifestasi hati ini semuanya punya peran serta masing-masing. Jadi songwriter iya, terus kita juga di studio ada semua, jadi nggak cuma di studio yang misalnya take drum, take kita, take vokal, tapi semua dalam perjalanannya tuh emang kita ada terus di situ gitu. Makanya mungkin ini salah satu yang berarti buat kita nih, album ini Manifestasi hati. Tapi sebagai sebuah band, apa yang membuat kalian bukan menunggu ya? Prosesnya kenapa sampai 6 tahun? Sampai rilis album dulu? 6 tahun. Kepotong 2 tahun pandemi. Ada COVID. Recording 2 tahun pandemi. Di antara itu juga sebelum akhirnya kita bisa bikin album perdana itu juga ada single-single ya. Ya, menurut aku sih karena proses ya. Kayak pas gabung di Niji juga nggak langsung yang langsung blend in. Semuanya butuh waktu dan memang kita rasa pas ya waktunya 6 tahun ini. Jadi mereka sudah banyak mengerti saya dan saya juga bisa mengerti satu-satu dari mereka. Jadi ya rasanya sih memang benar-benar tepat untuk dirilis di Januari kemarin tanggal 17. Semoga yang dengar juga suka
lagu-lagu kami juga bisa bertemu dengan para pendengarnya di luar sana. Next. Oke. Ariel. Bebas ya. Bebas. Apa nih? Hadiah tuh kayaknya tuh. Coba. Wah, ini lo banget, Bay. Bisa diceritakan bagaimana manifestasi hati dibuat dan dimasak? Waduh. Nah, Bagaimana manifestasi Masaknya hati gimana tuh? dibuat dan dimasak? Kita proses album itu kurang lebih memakan waktu 8 sampai 10 bulan. Sampai 10 bulan. Jadi sebenarnya kalau materi lagu, jadi semuanya di sini punya lagu. 6 orang ini punya lagu di sini, tapi lagunya juga ada yang lagu band masing-masing, ada yang baru bikin juga gitu. Tapi kalau untuk proses produksinya sendiri dimulai dari akhir tahun 2023 sampai pertengahan tahun 2024 gitu. Jadi kurang lebih 8 sampai 10 bulan dari ngumpulin materi, rekaman sampai mixing, mastering akhirnya bisa rilis. Ya. Gitu. Masak-memasaknya sih menyenangkan Iya. ya. Soalnya kita juga melibatkan banyak Ada- musisi di ada sini. Ada Janitra Satriani, Satriani, ada Petra Sihombing, Ada ada Heston. Kangga, ada Heston, ada Ano, ada Iswara, Suara, terus dari ada Moko, ya ada dan Moko, lain-lain. Kang Jajang, Kang Udin. Dan orang-orang di Abbey Road. Mang Nan juga ada di sini ya. Jadi benar-benar dari track 1 hingga track ke 10 tuh Banyak yang bantu Iya dan dong, ngasih. 10. itu benar-benar kalau teman-teman di luar sana dengar apa Sobat Tirto mendengarkan album baru kami tuh rasanya tuh nano-nano. Jadi benar dari hulu ke hilir kalau istilah zaman sekarang kan. Jadi dari akar rumputnya pun emang identitinya, DNA-nya masih Niji tapi dengan berbagai macam rasa. Begitu. Tapi ya, secara musikal ada yang kalian ubah atau adaptasi seiring adanya Ubay gabung ke Niji. Ya itu dari proses 6 tahun ya. Itu mungkin sekolahan buat kita sama-sama di situ. Jadi dari mulai kita ngeluarin single pertama, single kedua, single ketiga sampai 6 single ya. 6 Ya, single. 6 single yang akhirnya menuju ke album gitu. Jadi akhirnya pas bikin album itu juga Udah mungkin lebih- udah bukan mungkin. Jadi kita udah tahu apa yang kita mau tuju, apa yang kita mau bikin. Akhirnya jadilah si manifestasi hati ini gitu. Ya makanya kenapa 6 tahun? 6 tahun itu adalah sebuah proses yang ibaratnya menunggu matangnya tuh 6 tahun gitu. Dan dari album ini juga kita banyak belajar hal baru, terus belajar memanage bisnis-bisnis barunya Niji gitu. Salah satunya ini nih, karena kita dengan perjalanan baru, jadi new chapter of Niji. Merchandise. Dari belakang juga kelihatan nih kalau mau dilihat ya, ini adalah lagu-lagu kita yang baru bisa dikemas, nggak cuma dalam bentuk album, fisiknya juga ada. Jadi macam-macam lah yang kita buat untuk album ini. Kalau secara pendekatan sound, gimana kalian mengeksplorasi sound? Ya kalau dari sound masing-masing kan berkembang juga ya, maksudnya ngulik sound terus, apalagi misalnya kalau dari saya misalnya saya kan mencoba memasukkan terus unsur electronic music ya ke dalam sebuah pop yang tetap pop Indonesia gitu. Jadi tantangannya gimana memberikan porsi yang pas gitu, tapi ada modernnya tapi nggak terlalu berlebihan, tapi itu disitulah serunya sih. Dan dari Rama, Ariel gue juga ngeliat dari cara nyari sound gitarnya semuanya tuh ketika itu disatuin tuh udah merem tuh, kita udah bisa ngerasain oh ini Niji banget nih emang gitu. Terus kemudian di area drumnya pun di sini karena komunikasi juga mulai asik, terbuka, jadi nggak ada satu sama lain ketika ngasih input tuh yang menahan ego gitu. Oh gue mainnya emang harus gini, tapi Adri di sini pun kayak ngebuka diri. Oh ya udah beat yang lo pengen kayak gimana. Terus kita diskusi. Oh kalau beatnya gini gimana Adri? Misalnya gue sempat konsepin gitu beberapa lagu yang drumnya gue konsep dulu gini. Kok gini gimana Adri? Terus Adrinya juga welcome yang oh ya kita coba aja nih. Jadi secara komunikasi tuh enak banget buat berdiskusi gitu, kayak dari Ubay juga kayak vokalnya karakter yang cocok buat tiap lagu tuh gini. Oh di lagu yang sayang-sayang gue butuh lebih nyeleneh, jadi Ubay kayak explore lagi, dan itu butuh nggak 1 bulan 2 bulan ya, kayak sayang-sayang aja tuh bisa gonta-ganti sampai 4 tahun gitu. Dan Sayang-sayang kita- itu udah lama juga kan sebenarnya. dan kita tuh sabar aja nungguin sampai ini tuh kayak ngelukis gitu loh, jadi benar-benar Iya. tambahin lagi kalau sampai oh kayaknya udah pas nih, kita semua sama-sama ngerasa oh
kayak cukup nih, pas cukup baru bungkus gitu. Ini juga kayak misal out of the box-nya tag bassnya juga pakai bukan ampli bass tapi ampli gitar gitu. Jadi kayak explore banget sih di album ini dan kembali apa ya? Iya. Suasananya menyenangkan lah. Karena emang nggak ada juga saat itu ampli bassnya ya. Jadi adanya ampli gitar tapi jadi eksplorasi. Tapi hasilnya Berarti itu bagus. hasilnya ada di situ udah Yang terekam. Oke, next. Nah, Andrew. Taruh sini aja. Jika kalian diberikan kesempatan untuk memberikan tips kepada band-band baru, apa tips dan nasihat dari kalian? Waduh. Berat nih. Rani nih paling hebat. Gini. Biar Mpurandi. Sebagai abang-abangan aja. Yang pertama sih sebenarnya gini, kalau band itu kan sinergi yang nggak bisa didapatkan tuh adalah justru the magical chemistry dari setiap membernya itu loh. Jadi sebenarnya kuncinya cuma itu doang sih, kayak jangan ego dulu gitu loh. Jadi satu sama lain tuh kita cari chemistry-nya dari setiap personnya, karena setiap orang itu diciptain emang unik kan. Jadi apalagi ketika kita kebentuk satu band di mana kita harus sama-sama ngasih ide buat band tersebut gitu. Jadi benar-benar keluarin dulu, tampung, jadi jangan ada yang kayak ngekat, oh ini tuh nggak bagus, ini nggak bagus, karena setiap orang tuh punya ciri khas yang unik gitu. Jadi mendingan tumpahin dulu semuanya, nanti ketika sama-sama dimasak, oh ini kayaknya gini nih, satu sama lain, ntar baru ngobrol lagi. Nah sebenarnya di situ aja tuh kuncinya, karena ketika playgroundnya bener semua itu band akan tumbuh dengan sendirinya sampai besar gitu. Jadi kalau misalnya dikit-dikit udah berantem, kayak mana mau besar gitu. Kayak mana baru kenalan langsung bubar gitu. Jadi kayak gitu sih. Lebih banyak mengerti, lebih banyak bisa menjadi pendengar yang baik. Apalagi kan kita nggak cuma 1-2 orang nih, ada 6 kepala, belum lagi dengan tim-tim yang lain gitu kan. Jadi ya itu, satu komunikasi sih. Dan satu lagi mesti percaya bahwa apa ya, Tuhan kan ngasih manusia tuh udah makhluk paling sempurna. Jadi ketika itu digabungkan soulnya dan menjadikan satu karya, itu nggak ada yang bisa ngegantiin, bahkan AI atau teknologi sekalipun. Jadi percaya itu aja sih, karena kita udah diciptakan sempurna gitu. Mas Ari dan Mas Agus mau nambahin? Ya, ketika udah komit membentuk sebuah band gitu, ya paling juga harus komit sama perannya masing-masing juga. Terus enjoy the process sih, itu yang paling penting. Sabar. Prosesnya nggak selalu manis, Bisa gurih ya. bisa gurih, Pakai Bisa butter. gurih, pahit, bisa apa lagi. asin, kan? Side sini 2 menit, side sini 2 menit. Habis itu medium rare tuh. Yamin ada asin dan manis ya. Oke, next. Gua berarti nih. Belum ambil. Yang terakhir dapat hadiah nggak? Iya. Oke. Wah, Bener nih, tadi ada chat merahnya artinya pedes tuh. aduh. Pertanyaan pedes. Iya lagi. Ada pedes nih. Omong-omong soal royalti, kayaknya nih pertanyaannya ada 5 di putar-putar di sini. Royalti kalian lancar dan sesuai nggak sih? Aduh, Nah, sekarang patokan sesuainya aja kita bilang. ini mau bilang sesuai juga bingung gitu kan. Konsepnya sebenarnya menikmati remah-remah yang ada. Iya, jadi kalau untuk kita yang nggak tahu fondasi yang mestinya seperti apa, mungkin patokannya kayak artis luar negeri gitu-gitu, ya kita yang kita pakai adalah bersyukur karena ya kita fokusnya ke karya. Ya, fokusnya ke karya. Dan yang pasti selalu ada ganjaran untuk orang-orang yang mengambil haknya seseorang. Oh iya, Ketika selalu. kita punya hak senilai sekian, ketika hak itu tidak diberikan ke kita atau diambil, ya itu pasti semesta punya Caranya sendiri membalancekan buat itu. membalance itu. Oh. Gitu. Yuk, Kita sehat sampai sekarang ya, itu udah Kalau berkah. boleh tahu nih, sebagai
sebuah band yang juga mengurusin aspek bisnis. Yes. Sebenarnya kalau dari Niji sendiri pendapatan terbesar itu dari sektor apa? Royalty kah, merchandise, manggung? Dari Pada umumnya Dari pasti manggung, kalau panggung. band ditanya pasti dari off air lah gitu. Maksudnya ditanya offline kemudian jadi lain-lainnya kayak brand ambassador dan lain-lain. Iya. Tapi Saya dari sektor perkebunan. ya, Ada yang yang berkebun. utama pasti band-band pasti dari off air lah gitu. Di off air. Kalau masalah terus. royalti nambahin lagi ya kalau mendengar berita-berita di sana ya mungkin saatnya musisi sekarang bersatu berjuang gitu. Untuk Kalau kita ngurusin. ngasih highlight ya gitu. Ya. Mungkin masalah ini sudah Lama lama gitu gitu ya. Tapi di era sini bisa terblow up terus lama-lama dari satu sini satu sana akhirnya pada berbicara dengan hal yang sama kan. Iya. Karena hal yang Tapi sama. kan positifnya adalah orang jadi melek gitu dengan hal-hal kayak gini. Yang memang seharusnya tuh musisi juga harus tahu gitu kan. Iya, betul. Knowledge-nya jadi tahu. Mungkin kalau dulu kalian mungkin nggak terlalu mengerti di lini ini gitu. Tapi sekarang dengan adanya orang-orang yang membahas terus dari banyak aspek juga kita jadi ternyata banyak ya yang memang harus Benahi. diketahui, dibenahi juga gitu di dalam hal musik itu sendiri. Dan akhirnya semuanya pada bersuara gitu. Yang akhirnya semua bersuara dengan tadinya macam-macam beda-beda pendapat yang akhirnya menyatu kan gitu. Bagus juga ya jadi mempersatukan Iya, musisi-musisi lagi. Ya walaupun banyak yang terjadi tapi kita tetap berkarya aja. Kita jalankan bisnis yang ada. Salah satunya ini. Ini juga nambah-nambahin pendapatan kita. Menikmati remah-remah yang ada. Bersyukur aja. Next, wah masih banyak nih. Ulang lagi. pertanyaannya. Oke, siapa lagi nih dari sebelah sini? Oke. Apa harapan kalian soal album baru ini? Oke. Manifestasi hati. Apa harapan kalian? Harapan kita apa guys? Harap Harapannya albumnya akan terus berjalan dan berjalan dan berjalan. ini masing-masing lagu benar-benar punya tempat yang spesial di penikmat musik sih. Indonesia maupun internasional. Ya. Jadi kita bisa bawain mungkin satu showcase tuh full lagu ini juga ya, di beberapa kesempatan. Kalau dari gue sih lebih ke album ini satu ini emang statement dari kita kayak ya sekarang dengan perjalanan The New Chapter of Niji bersama gue terus menjadi pembuka dalam arti kayak pembuka pintu kesempatan-kesempatan yang luar biasa lagi yang kita akan dapatkan dari album ini. Terus pengennya sih dari 10 lagu ini bisa bertemu, bisa nyantol di hati para pendengarnya. Terus kalau lu ada nambahin apa? Kalau dari gua berharapnya ini kan manifestasi hati juga menceritakan pengennya tuh orang bermanifest terus yang baik-baik walaupun dunia lagi kayaknya Emang dunia kenapa sih bang? Emang dunianya ini kenapa? riuh banget gitu, Kayak baik-baik aja dunia. ya maksudnya kayak ya perang di sana sini semuanya maksudnya kita tuh hidup di zaman yang kayak gini. Gue berharapnya sih maksudnya dengan mendengarkan lagu ini terus kita dari individu itu bisa bermanifest yang baik-baik sehingga kalau individunya pada baik mudah-mudahan dunia juga akan berubah menjadi lebih baik gitu. Amin. Amin. Next. Dua pertanyaan terakhir. Oh 2. 2. Satu. Satu pertanyaan terakhir. Satu apa 2? Satu. Oke. Ini gue terakhir dong berarti. Yep. Si tangan Ariel. Apa ini isinya? Sebutkan satu kata dari kalian tentang manifestasi hati. Yang bisa menggambarkan album ini secara keseluruhan. Satu kata. Satu ya. Jadi satu orang satu-satu. Oke, dari lu dulu deh. Udah mikir, oke dari lu dulu. Terakhir. Oke. Jujur. Ariel. Joy. Joy. Kepuasan. Kepuasan. Susahnya gini-gini nih sumpah. Saya dulu. Kalau dari gue satu kata. Gua Ya udah, lo dulu. lu. Gue dulu. Satu kata. Pas.
bahwa manifestasi hati itu mantap. Closingan. Oke, gila pertanyaannya mantap-mantap nih. Arisan Tirto hari ini. Terima kasih Sobat Tirto. Oke, Sobat Tirto, terima kasih sudah menyaksikan Arisan Tirto bersama kami. Niji. Yeah. Yes.